Wah guys, nih yang ini juga belum selesai ya. Sudah datang lagi satu lagi nih. Ini mekaniknya nih, Cilik nih. Halo, bye-bye. Halo. Mekaniknya Cilik-Cilik ya. Ini lagi proses turun ya, bongkar ya. Gimana kerja di sini, sangat menyenangkan? Sangat Menyenangkan sekali ya. sekali. Iya. Sekali. Belajar ya Ya. untuk mengedepankan pendidikan dan Kesehatan. 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 Oke guys, terulang kembali ya kan. Yang satunya kemarin tuh yang korban oli palsu part 2 juga belum selesai, masih proses pembersihan mesin ya. Nah, sekarang datang lagi yang baru guys. Kasusnya sama, dia terjadi sumbatan di sini nih. Ya kan, apa yang aku bilang, sering terjadi sumbatan di bagian lubang sini nih ya. Silinder head, kemudian noken asnya juga kena. Makanya hati-hati guys untuk Suzuki Futura, Suzuki APP ya, Mega Carry yang injection. Hati-hati ya cara bersih-bersihnya kalau bongkar-bongkar mesin. Seperti ini guys. Jadi nggak rugi dua kali ya. Kalau misalkan terjadi kayak gini kan, hancur silinder head, noken asnya hancur juga. Nah itu kan lebih parah, lebih banyak menguras isi dompet ya. Ya, cuman kita nggak bisa ponis dulu mobil ini kenapa bisa patah di baut sprocket noken as ya. Nih, patah ya. Tuh, kelihatan kan? Nah, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga dimudahkan di segala aktivitas, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing guys ya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mereview satu unit ya. Yang ini belum selesai, yang Suzuki Futura Mega Carry Injection yang korban oli palsu ya, masih proses bersih-bersih sambil nunggu si user atau si owner belum juga ke bengkel ya. Jadi kita sambil nunggu owner sambil lanjutin bersih-bersih biar maksimal ya. Belum full semuanya, ini juga belum full semuanya ya. Belum tak skir valve-nya, kemudian rongga-rongga atau lubang-lubang olinya juga belum maksimal kita bersihkan karena kita masih sibuk di kerjaan yang lain juga ya. Nah, separuhnya di sini guys. Separuhnya di sini untuk catokannya, kemudian pompa olinya, suling-suling, intake belum tak cuci juga, motornya, motor apa namanya, alternator ya. Untuk valve atau spring valve-nya belum kita bersihin, juga strainernya belum juga kita bersihkan maksimal ya. Dinamo start lain-lainnya juga belum kita bersihin secara keseluruhan ya. Tapi sudah datang lagi guys, sudah datang lagi satu unit ya, satu unit masih Suzuki Futura ya kan, Suzuki Futura Injection atau Mega Carry. Nah ini guys, kenapa ini bisa acak-acakan? Ini bukan hasil bongkaran kita ya, karena kemarin malam unit ini trouble di jalan, sehingga si driver ketemu sama salah satu mekanik, kemudian dia konsultasi kenapa, katanya mobilku tiba-tiba mati
Setelah dicek si mekanik di jalan ya, sampai didorong-dorong nggak mau hidup, di start sampai habis baterainya ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan ada trouble di bagian timing belt itu udah ketahuan ya. Start terasa ringan, nggak nyangkut. Seharusnya itu nggak perlu didorong atau nggak perlu dibongkar-bongkar kayak gini ya. Kenapa? Cukup kita bongkar, tutup timing belt aja atau cover timing belt. Lah ini semua sampai dipretelin guys ya. Dipretelin si sensor CKP dan sensor CMP-nya ya. Kemudian ECU pun dicek katanya ya. Nah, untuk noken as ini kita yang buka ya. Kita yang buka karena kemarin kita belum sempat bikin video. Kita udah memponis pasti nge-gym lagi ya. Jadi benar apa kataku kemarin kalau untuk Suzuki Futura, Suzuki APP injection itu harus hati-hati guys. Lah ini sampai patah kayak gini gimana ceritanya guys, tuh kan? Baut si sprocket ini patah, ya kan? Patah. Nah, ketika kita analisa, pas kita lihat, kita buka, ternyata ini udah patah. Kita langsung ngeponis mungkin si camshaft atau noken asnya itu macet atau ngejam ya. Ternyata benar. Setelah kita lihat di nomor 3 ini kan ada yang angus nih. Ada yang angus. Nah ini guys. Ternyata bener guys. Ya, hancur kan. Sudah kubilang berkali-kali. Hati-hati dengan lobang-lobang camshaft untuk olinya ya. Ya, yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu harus hati-hati guys ya. Kenapa? Karena lubang ini kecil sekali guys. Mulai dari baut yang L ini nih. Baut yang L ini ya. Oke, nanti kita ambil sampel yang mobil yang satunya ya. Oke, nanti kita jelasin ya. Nah, kenapa ini bisa kayak gini? Karena olinya kotor. Suzuki Futura, Suzuki APP itu harus hati-hati. Cara perawatan olinya, ganti filter olinya, penggunaan olinya juga harus hati-hati guys ya. Aku sering sekali merekomendasikan ke kawan-kawan di sana, baik mekanik-mekanik pemula, kemudian owner, jangan pernah fanatik oli, ya kan? Oli semuanya bagus kecuali oli yang palsu. Dan oli itu bukan masalah bagusnya guys, tapi cocok dan tidaknya di iklim kita masing-masing, ya kan? Nah, kalau sudah gini kan repot. Harus bongkar mesin, harus bersih-bersih juga. Kemudian kalau piston dan linernya udah oglak, harus dikorter juga, ya kan? Belum kita ngatasin noken asnya, noken asnya aja. Ini satu batang ini nih, di daerah kita itu kisaran 1,5 juta ya. Itu yang biasa, ya kan? Belum silinder head. Kalau beli baru kan kosongan, belum ada noken as, belum ada rocker arm atau pelatu klep ya, belum ada valve-nya juga. Itu kisaran 4,5 juta. Tambah rocker arm, pelatu klep, kemudian valve-nya, kemudian noken asnya berapa guys? Udah kelihatan 7 juta lebih ya kan? Nah, makanya aku bilang hati-hati untuk Suzuki Futura, khususnya untuk pemula ya. Yang senior-senior lewat aja dulu. Karena yang senior-senior pasti udah tahu penyakitnya Suzuki Futura. Kalau misalkan olinya sudah mengerak, sudah berlumpur,
kemudian dilakukan overhaul atau turun mesin, itu harus hati-hati cara bersih-bersihnya. Pokoknya aku sudah upload video sebelumnya korban oli palsu ya, yang kemarin tuh nggak jauh, masih yang kemarin-kemarin di bawah video ini mungkin ya. Itu kalau nggak salah aku terangin, aku jelasin di part 2 ya. Nanti untuk part 3-nya nyambung kita sambil perakitan, kemudian hasil dari bersih-bersihnya tersebut ya. Nah, sekarang kita fokus ke mobil atau ke unit yang ini lagi ya. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang pemula ya, hati-hati, tolong disimak, tolong diperhatikan, kerja yang profesional. Banyak teman-teman kita kok di medsos ya, suhu-suhu kita yang bijak, gak pelit ilmu, banyak diperhatikan, mau belajar, mau berkembang, ya kan? Jadi jangan hanya seputar itu lagi, seputar itu lagi. Saya menghimbau ya untuk teman-teman semuanya, khususnya mekanik-mekanik pemula, ayo belajar bareng-bareng untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja kita. Karena apa? Kesuksesan itu dimana cara kerja kita masing-masing di lapangan ya. Kalau misalkan kerjanya bagus, nilai kerja kita di lapangannya oke, bagus, ya insya Allah kita akan berkembang, kita akan maju guys ya. Oke, jadi intinya ini terjadi sumbatan ya, terjadi sumbatan. Kalau untuk engine sih masih bersih ya, masih bersih, nggak begitu kotor, nggak berkerak, kemudian nggak berlumpur ya. Cuman kenapa ini bisa tersumbat di bagian nomor 3 ini nih, ini kan hancur tuh, hancur ya. Nah ini kenapa bisa hancur, karena dia nggak keluar oli, intinya tersumbat ya. Nah di sini nih, di bawah baut ini nih, nanti saya sulingannya ya, kita ambil dulu. Oke guys, oke guys, sudah kita ambil nih sulingan yang unit yang satunya lagi ya, yang udah kita bersihkan. Nah ini lubang-lubang kecil kayak gini guys, ini kan cuman kelihatan luarnya aja yang besar tuh, dalamnya kecil guys. Tar fokus supaya fokus dulu ya. Nah saya nah kecil kan, tuh kelihatan kan. Nah belum ada belokan di sini ya kan, di baut ini, kemudian ya tembus ke sini nih, lubang ini ya. Dari suling-suling ini dia jalan ke baut yang L ini, kemudian tembus ke sini, berliku-liku ya, berliku-liku, dia nggak fokus ya, nggak lurus. Nah itu permasalahan dan penyebabnya, jadi sering terjadi sumbatan. Nah untuk Suzuki Futura, Suzuki APP yang injection itu harus benar-benar ekstra bersih ya, khususnya buat perawatan olinya, itu harus yang sangat rekomendasi. Kalau kita, mohon maaf, mohon izin ya, kita masih merekomendasikan ke oli Pertamina ya, masih kita rekomendasikan ke oli Pertamina. Kita berpengalaman udah ngurusin unit Futura udah 15 tahun ya, sampai sekarang masih berjalan normal, mesinnya pun masih oke, sering kita buka valve covernya juga masih bersih bagian dalamnya ya, kita menggunakan masih di oli Pertamina ya. Nah jadi kesimpulannya, kita nggak usah fanatik oli ya kan. Kalau oli sih terserah kalian, mau oli yang mahal kayak mau oli yang murah kayak, nggak apa-apa, yang penting aman ya, yang penting aman, rekomendasi ya kan.
hati-hati juga dengan oli palsu, karena sering sekali banyak korban oli palsu ya. Dan di daerahku ini sering terjadi sekali ya. Sudah banyak beredar oli palsu. Kemudian unit-unit Suzuki Futura OPP itu sering terjadi di daerah kita ya. Ya mungkin peredaran oli palsunya tinggi ya. Tapi kita nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Intinya hati-hati ya. Kalau misalkan kita mempercayai salah satu seorang mekanik, ya udah cukup satu aja guys ya. Cukup satu. Kalau misalkan kita ganti oli di toko mana, di bengkel mana, kalau misalkan dirasakan aman dan nyaman, ya udah dilanjut guys ya. Gak usah dengerin apa kata orang, harus begini harus oli ini ya. Ditanyain dulu ke orang-orang yang sudah paham ya kan. Ya yang ngasih sarannya juga nggak paham. Oke guys, jadi gini ya, intinya nggak usah dengerin ocehan orang ya. Nggak usah dengerin ocehan orang, kita tetap satu koridor ya, satu prinsip. Kalau misalkan udah percaya ke salah satu mekanik, atau ke salah satu bengkel, kemudian toko untuk penggantian oli unit mobil kalian, ya udah, kalau misalkan udah terasa aman dan nyaman, dilanjut guys ya, dilanjut. Oke, nanti kita bongkar. Mungkin kalau untuk unit ini nggak seberapa parah. Terus si unit ini kan ekstra kerja juga ya, tiap hari harus kerja. Kebetulan unit ini kan usernya itu pengusaha hasil bumi ya, tiap hari dia keliling, harus memenuhi kiriman ya, kiriman hasil bumi. Dan kirimannya juga nggak dekat guys, sampai ke Jawa Tengah ya, ke Limpung ya. Kalian ngerti, mungkin ngerti ya, kalau dari Pandeglang kirim hasil bumi ke Limpung tuh, ke Batang, itu pasti tahu ya, apa yang dikirim pasti tahu. Nah, jadi si permintaan usernya katanya ini tolong agak dipercepat. Mungkin kita nggak sebersih si unit ya, kayak si unit yang satunya yang kemarin tuh ya. Nah, kita juga kan melihat situasi dan kondisi, yang penting dalamannya yang bersih, steril. Untuk luarnya mungkin hanya sepintas atau sekilas aja guys ya. Kasihan juga, kasihan. Yang penting aman ya. Yang penting aman. Terus kan kalau cuci mesin itu sebenarnya nggak perlu sampai bening ya, nggak perlu, nggak apa-apa ya. Cuman kalau cara kerja kita sudah kayak begini, terbiasa kayak gini, ya mau digimanain. Ini caraku, ini kerjaku ya kan. Nah, dan kita juga lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan si ownernya yang aku bilang tadi harus buru-buru, ya mungkin kita tembak-tembak dari dalam ya. Untuk luarnya sih biasa-biasa aja, hanya sekilas, pintas ya. Yang penting nggak ada kebocoran oli, kemudian sirkulasi air pun aman. Insya Allah guys ya, insya Allah. Pokoknya pelan-pelan dinikmati, dihayati, kerja yang sabar, telaten, teliti, insya Allah guys ya. Sambil dipelajari fungsi ini kemana, lubang oli ini misalkan contohnya kemana, lubangnya seperti apa, itu harus kita pelajari juga ya, arah dan alurnya ya. Arah dan alurnya ini, lubang oli ini kemana. Apalagi kan kalau untuk mobil-mobil Avanza itu, yang khususnya yang VVTi itu kan banyak sekali lubang-lubang oli ya. Nah itu harus kita pelajari juga. Yang ke tensioner timing chain arahnya kemana, kemudian untuk sensor VVTi arahnya kemana. Nah itu harus kita urut, harus kita pelajari, dan benar-benar harus kita bersihkan kalau misalkan kita bongkar-bongkar unit Avanza, Honda ya. Kalau di Honda itu VTEC ya. Oke. Jadi intinya terulang kembali, terjadi kembali kasus yang sama, cuman kalau unit yang itu kebuka ya,
Kalau unit yang itu kan awalnya ada sedikit berisik di bagian engine kalau misalkan menanjak katanya. Terus apa namanya, agak berat katanya ya. Nah, setelah kita cek, nah itu airnya agak mengurang ya, mungkin ada kebocoran di pipa atau di selang sirkulasi air untuk yang Putura yang kemarin tuh. Nah, terus kita iseng-iseng bukain coil ya. Biasanya kan kalau coil Putura itu sering terjadi basah ya, tersiram oli karena si seal yang ini nih bocor ya, udah mengeras ya, seal busi ya. Nah, pas kita lihat ternyata basah ya, basah. Terus aku memerintahkan anak buahku, kataku buka aja sekalian valve covernya, sekalian kita ganti karetnya ya, karet seal businya, kemudian seal valve-nya. Ternyata pas dibuka penuh dengan lumpur. Nah, kita kan kasihan, kita laporan ke owner, jadi nyocok di sini lumpur semua ya, lumpur semua. Cuman itu belum terjadi sumbatan ya. Ketika kita laporan ke owner, ownernya agak bengong, melamun, kok ini bisa kayak gini katanya. Padahal aku kan rajin ganti oli, olinya juga masih Pertamina. Pertanyaannya, unitnya itu pernah digadein atau pernah pindah tangan ke orang lain selama 4 tahun. Nah, mungkin cara merawatnya, cara memanjakannya selama 4 tahun di tangan orang lain itu mungkin salah ya, mungkin berbeda. Nah, itu bisa juga ya. Kenapa? Banyak sekali lumpurnya guys ya. Bahkan kental kayak oli apa Dev Gardan ya. Nah, setelah kita musyawarah, bincang-bincang, kita kasih kasih apa? Kasih arahan. Kataku kalau kita diamkan ini takut terjadi sumbatan kayak gini ya. Nah, kayak gini kalau misalkan udah hancur silinder head, kemudian noken asnya hancur, itu kan lebih beban lagi, lebih banyak menguras isi kantong, isi dompet ya kan. Setelah dia pikir-pikir, benar juga katanya. Ya terpaksa kita turunkan. Setelah kita bongkar, alhamdulillah untuk noken asnya, silinder headnya masih aman ya, masih aman, masih mulus. Crankshaft aman, kemudian linernya juga aman. Nah, itu gimana nasib ya, gimana nasib. Alhamdulillah sudah kita bersihkan secara bertahap. Mungkin nanti kita tunggu ownernya, kita lanjut ke part 3 ya untuk Putura yang kemarin tuh ya. Nah, itu alhamdulillah sekarang udah hampir 80% kita bersih-bersih guys ya. Bersih-bersihnya nanti tunggu aja videonya korban oli palsu part 3 ya. Oke, mungkin cukup untuk video ini. Semoga bermanfaat. Intinya hati-hati, tetap semangat. Untuk kawan-kawanku semuanya di sana, salam sehat semuanya. Salam satu frekuensi ya, salam satu frekuensi. Tetap kita semangat belajar, tingkatkan kualitas dan kuantitas kerja kita. Disiplin, profesional, meskipun di kampung insya Allah guys. Insya Allah kita akan berkembang, kita akan maju guys. Oke, saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sehat-sehat untuk semuanya.